Shalom kasih Kristus, sepertinya hari-hari yang kita jalani begitu cepat, tanpa terasa sudah berjumpa kembali. Doa dan harapan saya tetap kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan menjalankan kebenaran firman-Nya sebagai tindak lanjut iman kita. Tetaplah melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, sehingga kita lebih semangat dan serius dalam Tuhan. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini di mana Engkau kembali membawa kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan memberikan kepada kami satu kesemangatan yang baru, agar kami terus mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian kami, dan rohani kami semakin menyukakan Engkau Tuhan, di mana tindakan, pikiran, dan perkataan kami adalah hal-hal yang selalu memuliakan nama-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema, tetap semangat. Dalam Amsal 18 ayat 14 demikian firman Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Kekasih Kristus, kita adalah makhluk sosial, artinya makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam bersosial, tidak sedikit perlakuan atau perkataan orang lain dapat membuat kita patah semangat. Begitu rapuhnya manusia, melalui perkataan saja sudah tidak semangat. Bukan hanya rapuh terhadap perkataan negatif saja, tetapi rapuh juga terhadap berbagai macam kesulitan dan penderitaan. Berbicara kesulitan dan penderitaan memang tidak mengenal identitas, tidak memandang kasta, tidak mengenal jenis kelamin. Sesungguhnya yang harus dibuat oleh kita, masalah dan perkataan orang yang negatif, itu bukanlah sesuatu yang menentukan hidup kita. Yang menentukan hidup kita adalah Tuhan. Orang lain boleh berulang kali melemahkan, kesulitan dan penderitaan boleh berkali-kali menghampiri kita. Tetapi jangan biarkan kata-kata atau perlakuan negatif dan penderitaan berakar di hati dan tertanam di pikiran kita. Kita harus tetap semangat. Kata semangat yang digunakan di Amsal 18 ayat 14 dalam bahasa Ibraninya memakai istilah ruah, artinya roh. Pengertiannya sesuatu yang tidak dapat terlihat, namun memiliki kekuatan untuk menghidupkan atau menggerakkan. Kata semangat di sini memberikan pengertian adanya suatu dorongan, kekuatan, atau kehidupan dari hati seseorang sehingga dapat melakukan sesuatu. Kata semangat yang digunakan di sini sama ketika Allah menciptakan manusia dari debu tanah, lalu memberikan nafas hidup, maka manusia menjadi makhluk yang hidup seperti baterai pada alat elektronik. Baterai itulah yang menggerakkan alat elektronik sehingga dapat berfungsi. Dengan demikian menjadi jelas bagi setiap kita, seseorang yang kehilangan semangat bukan disebabkan oleh keadaan tubuhnya, tetapi lebih dipengaruhi oleh kondisi rohaninya. Bila rohaninya lemah, cepat atau lambat, pasti akan kehilangan semangat. Bila handphone yang kita pakai mulai lemah baterainya, secanggih apapun handphone tersebut, kalau baterainya lemah, maka kekurangan daya, ia tidak akan berfungsi dengan baik. Kondisi seperti ini yang kita lakukan adalah secepatnya mencari sumber listrik untuk mengisi kembali baterai kita. Tadi sudah disampaikan, terkadang hidup kita sebagai manusia mudah lemah dan rapuh, sehingga mudah sekali kehilangan semangat. Maka obat yang paling ampuh untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mencari Tuhan dan melekatlah dalam hadirat-Nya. Melekat dengan Tuhan itu memberi pengaruh yang besar bagi kesehatan fisik dan rohani kita. Seperti janji Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sebagaimana yang disampaikan Salomo dalam Amsal, pentingnya untuk memiliki semangat. Semangat seperti energi yang memampukan kita menanggung beban. Hidup ini sulit dan berat, terkadang kejam. Hidup ini penuh kegilaan, terkadang tidak pandang bulu bila sudah berhubungan dengan uang. Juga terjadi ketidakadilan dan segala macam penderitaan.
Belum lagi ditambah dengan pandangan yang ngawur, tindakan-tindakan diskriminasi, senyum yang sinis, dan perlakuan yang kejam. Tindakan ini bagaikan pedang begitu tajam yang menghujam langsung menusuk jantung, membuat semangat runtuh. Bagaimana cara membangun rasa semangat diri? Untuk mendapatkan semangat yang baru dalam diri kita, penting untuk fokus dengan Tuhan. Cobalah untuk fokus. Ingat bahwa Tuhan ada, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Kasih Kristus, tetap semangat dan terus kerjakan apa yang Tuhan rindukan untuk kita kerjakan. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan mengajarkan dalam kehidupan kami hari ini agar kami tetap semangat di dalam menjalani keimanan kami. Mungkin terasa berat, mungkin juga terasa susah, tapi kami percaya bahwa semua itu ada dalam penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Tuhan selalu ada ketika kami mendekat dengan Engkau. Engkau akan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami, dan Tuhan akan memberikan semangat yang terus semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin melihat bahwa Tuhan yang senantiasa campur tangan dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.